Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami. Perkenalkan, nama saya Wardah Hayati, NIM 1913010143. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni tentang perbedaan hukum. Perbedaan hukum adalah suatu dasar pokok yang tidak sama dari satu jenis hukum kepada jenis hukum lainnya. Seperti dapat kita contohkan dari hukum pidana dan hukum perdata. Kalau perbedaan hukum pidana dan perdata berdasarkan penafsirannya adalah di mana hukum pidana hanya dapat ditafsirkan secara autentik atau satu arti saja sesuai dengan kata-kata yang tertera di dalam undang-undang. Sementara dalam menafsirkan hukum perdata bisa menggunakan bermacam-macam penafsiran undang-undang perdata yang berlaku. Sedangkan perbedaan lainnya yakni pelaksanaannya adalah hukum pidana bisa dijatuhkan tanpa adanya gugatan, sementara kalau hukum perdata diperlukan adanya pengaduan dari korban sebelum menjatuhkan hukum. Untuk hukum perdata sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hukum keluarga. Hukum keluarga adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, baik sedarah maupun karena perkawinan. Yang kedua, hukum waris. Hukum waris adalah aturan-aturan mengenai peninggalan harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau peninggalan tersebut. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Berbagai aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bernilai uang. Hukum harta kekayaan bisa dibagi berdasarkan ruang lingkupnya menjadi hukum benda dan hukum perikatan. Perbedaan lainnya yang mendasar yakni tentang sanksi adalah sanksi dari hukum perdata yang berupa ganti rugi atau permintaan lainnya sesuai tuntunan yang diminta penggugat berdasarkan bukti-bukti di pengadilan, misalnya kontrak kerjasama atau akta jual beli dan lain-lainnya. Sedangkan pada hukum pidana, sanksi hukuman mulai dari hukuman dengan pidana penjara atau kurungan hingga seumur hidup dan hukuman mati. Berikut ini adalah contoh-contoh hukum kasus perdata dan pidana agar kita bisa menemukan gambaran perbedaan dari contoh kasus dua jenis hukum ini. Yang pertama, contoh hukum pidana. Di antaranya adalah segala hal yang terlibat kekerasan dan kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, korupsi, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh hukum perdata. Di antaranya adalah segala hal yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan seperti sengketa lahan tanah, masalah warisan, utang piutang, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, kepemilikan barang, dan lain sebagainya. Menurut Algra, subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Menurut Prof. Subekti, subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Dan menurut Prof. Sudikno, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum. Pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum hanyalah subjek hukum, dan yang termasuk kategori subjek hukum adalah yang pertama manusia, orang atau person. Yang kedua, badan usaha yang perbedaan hukum, dan jika keperluannya menghendaki, maka janin yang masih dalam kandungan pun dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Seorang mulai disebut sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dengan mengingat pasal 2 KUHP Perdata. Yang uruni, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Perkenalkan, nama saya Olivia Mariam, NIM 1913010131. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hukum. Objek hukum benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Menurut pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan.
Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud, yang meliputi A. Benda bergerak atau tidak tetap berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. B. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin, alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakaiannya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Ini berwujud hak-hak atas benda yang tidak bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hipotek. Selanjutnya, benda yang bersifat tidak kebendaan. Benda yang bersifat tidak kebendaan adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya merek perusahaan, paten, dan ciptaan musik atau lagu. Saya Mardina Mahmuda, NIM 1913010169 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut Sajipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Lebih lanjut, Sajipto Raharjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang warisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam, sampai ada seorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Kematian orang itu merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih rinci yaitu apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Sajipto Raharjo menyimpulkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Apabila A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja. Lain halnya apabila yang diambil oleh A adalah sepeda motor orang lain. Di sini, hukum digerakkan untuk bekerja, oleh karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum, dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum. Sebelumnya saya akan melanjutkan sendiri teman-teman. Nama Muhammad Diki, NIM 1613010125. Jadi, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Hal yang sama juga disampaikan oleh R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, halaman 251. Menurutnya, peristiwa hukum adalah satu prestage atau suatu kejadian hukum. Kedua, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang ketiga, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Yang keempat, peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum. Jadi, tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum bagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Banjir dan Kecamatan Hukum. Peristiwa hukum ini terdiri dari yang pertama keadaan itu ada yang alamiah, siang atau malam hari, kejiwaan, normal atau abnormal, sosial, keadaan perang atau menjelaskan suatu keadaan. Yang kedua, kejadian, keadaan darurat atau kelahiran atau kematian atau kadaluarsa. Yang ketiga, sikap tindak dalam hukum. Menurut hukum, sepihak atau banyak pihak. Melanggar hukum. Excess de pouvoir, melampaui batas kekuasaan di bidang hukum tata negara. Yang kedua, détournement de pouvoir, menyalahgunakan kekuasaan di bidang hukum administrasi negara. Tiga, di bidang hukum perdata, perbuatan melanggar hukum. Lihat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang KUHP atau KUHP Perdata.
Yang kelima, strafbarvet, peristiwa pidana yang sesungguhnya merupakan peristiwa atau penyelewengan di 3 bidang lainnya, tetapi diancam dengan straf atau pidana. Yang kelima, tindak lain, zakwarneming dalam Burgerlijk-Wetboek atau KUHP Perdata. Sekian. Selanjutnya, saya Muhammad Insanul Kamal, NIM 1913010108. Akibat hukum. Mengenai akibat hukum, Sueroso halaman 265 mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi, dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh, membuat wasiat atau pernyataan berhenti menyewa. Kemudian, wujud dari akibat hukum dapat berupa: pertama, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Selanjutnya, dengan adanya pengakuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Baik, selanjutnya yang B. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara 2 atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Selanjutnya C. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa ada hak dan secara melawan hukum. Jadi, berdasarkan penjelasan yang disampaikan teman saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan umum. Nama Syarif Hidayatullah, NIM 1913010084. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikut ini, yaitu hukum sosial. Dalam kenyataannya, dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Secara naluriah, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Karena hanya dengan hidup bermasyarakat, manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Hal ini disebabkan kebutuhan hidup manusia hanya akan terwujud dan terpenuhi apabila manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sehingga makna hidup bermasyarakat sangat besar bagi manusia untuk bertahan hidup. Namun di sisi lain, ketika manusia hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, kemungkinan terjadinya konflik sangat besar, karena bukan tidak mungkin sesama anggota masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama, dan mereka sama-sama ingin agar kebutuhan dan kepentingannya terpenuhi. Kemungkinan konflik dalam masyarakat ini memaksa untuk perlunya diadakan suatu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yang kemudian dalam tulisan ini disebut sebagai norma sosial. Jika manusia dilihat sebagai anggota masyarakat yang dikenai norma sosial, maka akan dapat dilihat bahwa manusia memiliki dua aspek, yaitu aspek manusia sebagai individu dan aspek antar individu dalam kaitan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dari aspek individu, terdapat norma agama dan norma kesusilaan. Sedangkan jika dilihat dari aspek antar individu, terdapat norma kesopanan dan norma hukum. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Banyak maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.